Saudaraku, dalam perhitungan primbon Jawa, setiap weton menyimpan rahasia dan tanda-tanda kehidupan. Salah satunya adalah pon. Banyak yang percaya, kelahiran pada weton pon membawa tuah khusus, wibawa, dan keberkahan yang tidak dimiliki weton lainnya. Mari kita simak bersama-sama, inilah 5 keistimewaan weton pon menurut primbon Jawa. Dalam primbon Jawa, weton pon digambarkan sebagai salah satu weton yang memiliki kekuatan rasa atau kekuatan batin yang tidak mudah dijelaskan dengan logika biasa. Orang yang lahir pada weton ini seringkali memiliki ketenangan jiwa yang membuatnya tampak berbeda dari lingkungannya. Mereka tidak mudah terbawa arus emosi, juga tidak gampang terpengaruh oleh keramaian dunia luar. Ada semacam pagar gaib dalam dirinya yang membuatnya mampu berdiri teguh meskipun berada dalam situasi yang penuh tekanan. Kekuatan batin ini bukan berarti mereka kebal dari masalah, melainkan lebih kepada kemampuan untuk menata hati. Saat orang lain mudah goyah karena kesulitan hidup, orang pon biasanya memilih diam, menarik nafas panjang, dan memandang masalah itu dengan lebih jernih. Inilah sebabnya, banyak orang berweton pon sering dijadikan tempat curhat atau tempat meminta nasihat. Kehadirannya menenangkan, tutur katanya tidak gegabah, dan matanya memancarkan wibawa yang membuat orang lain merasa damai. Dalam tradisi Jawa kuno, pon dikaitkan dengan kedekatan pada dunia gaib. Bukan berarti mereka otomatis menjadi paranormal, tetapi batin orang pon biasanya lebih peka terhadap tanda-tanda alam. Misalnya, mereka sering mampu merasakan jika akan ada peristiwa penting, baik dalam keluarganya maupun di lingkungannya. Ada yang merasa dadanya tiba-tiba berdebar tanpa sebab, ada pula yang mendapat firasat melalui mimpi. Hal-hal semacam ini dianggap sebagai bagian dari anugerah batin yang menyertai kelahiran di weton pon. Tidak sedikit pula yang menyebut orang berweton pon sebagai pribadi yang memiliki daya titen, yaitu kemampuan memperhatikan tanda-tanda kecil dan menghubungkannya dengan peristiwa besar. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan ini sangat berguna. Mereka bisa lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, jarang terburu-buru, dan biasanya langkahnya lebih selamat dibandingkan orang lain. Selain itu, kekuatan batin orang pon membuat mereka tidak mudah ditipu. Meski wajahnya sering tampak tenang, sebenarnya pikirannya tajam. Ia mampu membaca gelagat orang lain hanya dari bahasa tubuh atau intonasi suara. Tak heran jika banyak orang pon yang menjadi pemimpin, penasihat, atau orang yang dipercaya untuk menjaga amanah. Leluhur Jawa percaya, orang dengan weton pon juga memiliki energi doa yang kuat. Ketika mereka berdoa dengan kesungguhan hati, doa itu lebih cepat didengar dan terkabulkan. Hal ini disebabkan oleh keserasian antara kelahiran pon dengan getaran alam semesta. Maka tidak heran, dalam keluarga Jawa tradisional, jika ada anggota yang lahir di weton pon, ia sering dijadikan pengikat doa dalam slametan atau ritual tertentu. Namun, kekuatan batin ini juga membawa tanggung jawab besar. Orang pon dituntut untuk menjaga kebersihan hati, menjauhi sifat iri, dengki, dan kesombongan. Sebab jika batinnya ternoda, maka anugerah itu justru bisa berubah menjadi beban yang menyesakkan. Maka dari itu, leluhur selalu berpesan, siapapun yang lahir di weton pon hendaknya rajin mendekatkan diri kepada Tuhan, menjaga laku spiritual, serta selalu menebar kebaikan kepada sesama. Kesimpulannya, kekuatan batin adalah salah satu keistimewaan terbesar yang dimiliki orang berweton pon. Mereka ibarat samudra yang tampak tenang di permukaan, namun menyimpan kedalaman luar biasa di bawahnya. Dari sinilah lahir wibawa, firasat, dan daya doa yang menjadikan pon sebagai weton penuh keistimewaan dalam pandangan primbon Jawa. Salah satu keistimewaan yang paling menonjol dari weton pon adalah wibawa alami yang seolah sudah melekat sejak lahir. Orang Jawa kuno menyebutnya sebagai aura pribadi, yang membuat pemiliknya disegani tanpa harus banyak bicara. Tidak sedikit yang mengatakan, orang berweton pon ibarat pohon beringin besar di tengah alun-alun desa. Ia berdiri kokoh, meneduhkan, dan siapapun yang berada di dekatnya merasa nyaman sekaligus segan. Wibawa ini bukanlah hasil dari usaha atau pencitraan, melainkan pancaran alami dari dalam diri.
Meski ia mungkin berpakaian sederhana, berjalan dengan langkah pelan, atau berbicara dengan suara lembut, tetap saja ada sesuatu yang membuat orang lain menaruh hormat. Seringkali, orang Pon sendiri tidak menyadari bahwa ia memiliki daya tarik itu. Namun lingkungan sekitarnya merasakannya dengan jelas. Kehadirannya membawa rasa tenang, tetapi sekaligus menghadirkan jarak yang membuat orang tidak berani bersikap sembarangan. Dalam pergaulan, orang berweton Pon cenderung tidak banyak bicara. Mereka lebih suka mendengar dibandingkan menyela. Namun ketika ia sudah mengucapkan satu atau dua kalimat, kata-katanya biasanya mengandung bobot yang kuat. Inilah salah satu ciri wibawa alami. Tidak perlu banyak berkata-kata, cukup satu kalimat namun orang akan mengingatnya. Keistimewaan wibawa ini juga membuat orang Pon sering dipandang cocok menjadi pemimpin. Bukan pemimpin yang berteriak memaksakan kehendak, tetapi pemimpin yang disegani karena keteguhan hatinya. Saat ia memberi arahan, orang lain biasanya mengikuti dengan sukarela, bukan karena takut semata, tetapi karena merasa yakin dengan jalan yang ditunjukkan. Dalam dunia spiritual Jawa, wibawa alami Pon juga dikaitkan dengan energi leluhur. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya membawa warisan karisma dari garis keturunannya. Ada yang mengatakan, Pon sering mewarisi daya, pangaribawa, dari kakek neneknya yang dahulu dikenal sebagai orang bijak atau tokoh disegani di desanya. Maka tidak jarang, anak atau cucu berweton Pon tumbuh dengan pesona tersendiri yang membuatnya dihormati bahkan sejak kecil. Namun, wibawa ini juga merupakan ujian besar. Orang Pon harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam kesombongan. Sebab ketika wibawa itu digunakan untuk menekan, merendahkan, atau menyombongkan diri, maka yang semula menjadi anugerah bisa berubah menjadi sumber kehancuran. Dalam ajaran Jawa, wibawa sejati adalah ketika seseorang tetap rendah hati meskipun disegani banyak orang. Di sisi lain, wibawa alami membuat orang Pon seringkali menjadi penengah dalam konflik. Saat ada pertengkaran atau perselisihan, kehadirannya sering mampu meredakan ketegangan. Orang yang sedang marah pun bisa menurunkan suaranya hanya karena melihat tatapan tenang dari seorang Pon. Hal ini membuktikan bahwa wibawa bukan sekadar citra luar, melainkan kekuatan batin yang memancar dan memengaruhi suasana di sekitarnya. Tidak sedikit pula orang Pon yang akhirnya menjadi tokoh masyarakat, baik dalam lingkup kecil seperti keluarga besar, maupun dalam lingkup yang lebih luas. Ia sering dipercaya memimpin doa, memberi keputusan dalam musyawarah, atau sekadar menjadi penasehat yang bijak. Semua itu bukan karena ia mengejar jabatan, melainkan karena masyarakat merasa wibawanya pantas untuk dijadikan panutan. Kesimpulannya, wibawa alami orang berweton Pon adalah anugerah sekaligus amanah. Ia bagaikan cahaya bulan purnama, lembut, tidak menyilaukan, tetapi mampu menerangi jalan banyak orang. Selama wibawa itu dijaga dengan kerendahan hati dan ketulusan, maka orang Pon akan menjadi pribadi yang dicintai, dihormati, sekaligus dikenang sepanjang hidupnya. Dalam primbon Jawa, rejeki orang yang lahir pada weton Pon digambarkan ibarat aliran sungai. Tidak mengalir deras dan menghanyutkan, tetapi juga tidak pernah kering. Airnya mengalir dengan tenang, setia mengikuti alur, dan pada akhirnya akan sampai ke lautan luas. Filosofi ini menggambarkan bahwa orang Pon biasanya memiliki jalan rejeki yang stabil, cukup, dan jarang terputus. Mereka mungkin bukan orang yang tiba-tiba kaya raya dengan harta berlimpah. Namun kehidupan mereka umumnya selalu berkecukupan. Apa yang dibutuhkan, selalu ada jalannya. Saat orang lain terombang-ambing karena kondisi ekonomi, orang Pon masih bisa bertahan dengan tenang. Rejeki mereka datang tidak selalu dalam bentuk uang semata, melainkan juga berupa kesehatan, keberuntungan kecil yang sering menolong, hingga bantuan yang datang dari arah yang tak disangka-sangka. Salah satu keistimewaan rejeki orang Pon adalah sifatnya yang cukup dan berkah. Meski jumlahnya mungkin tidak besar, tetapi mampu mencukupi kebutuhan hidup. Ada istilah Jawa, sugih tanpa bandha, sugih amargan rimo. Artinya, kekayaan sejati tidak hanya diukur dari banyaknya harta, tetapi dari hati yang pandai menerima dan mensyukuri.
Orang Pon biasanya memiliki sifat itu. Mereka jarang serakah, tidak terlalu mengejar gemerlap dunia, dan lebih suka hidup sederhana namun tenteram. Keistimewaan lain, rejeki orang Pon seringkali datang melalui usaha yang konsisten. Mereka bukan tipe yang mudah menyerah, meski jalannya lambat. Ibarat petani yang menanam benih, ia sabar menunggu musim hujan, merawat tanaman dengan tekun, hingga akhirnya menuai hasil. Itulah gambaran kehidupan orang Pon. Meski langkahnya pelan, ia pasti sampai pada tujuan. Dalam budaya Jawa, rejeki tidak hanya dilihat sebagai hasil kerja keras, tetapi juga sebagai pancaroba doa dan restu leluhur. Orang Pon sering dipercaya memiliki hubungan batin yang kuat dengan keluarganya. Karena itu, doa orang tua, kakek nenek, bahkan leluhur yang sudah tiada, ikut mengalir menjadi keberkahan dalam hidupnya. Maka tidak heran, jika orang Pon sering mendapat pertolongan pada saat-saat genting, seolah ada yang menjaga dan melapangkan jalannya. Namun, rejeki pelan tapi pasti ini juga membawa pelajaran penting, kesabaran. Orang Pon perlu belajar untuk tidak iri terhadap keberuntungan orang lain yang mungkin lebih cepat sukses. Sebab jalan hidupnya berbeda. Jika ia bisa menjaga kesabaran, tekun bekerja, dan tetap berdoa, maka rejeki yang ia dapat justru lebih menenangkan dan tidak mudah hilang. Banyak orang Pon yang akhirnya dikenal sebagai pribadi mapan di usia matang. Mereka mungkin tidak mencolok ketika muda, namun semakin tua kehidupannya semakin stabil. Ada rumah yang nyaman, keluarga yang rukun, dan kebutuhan yang selalu tercukupi. Semua itu karena aliran rejeki yang dijaga oleh sifat hemat, sabar, dan pandai bersyukur. Kesimpulannya, rejeki orang berweton Pon adalah rejeki yang tenang, berkah, dan penuh ketentraman. Mereka ibarat sungai yang mengalir ke lautan, tidak terburu-buru, tetapi pasti sampai pada tujuannya. Maka bagi yang lahir pada weton ini, penting untuk menjaga sifat sabar, tekun, dan tidak mudah tergoda oleh keserakahan. Sebab justru dengan cara itulah, rejekinya akan terus mengalir, membawa kecukupan hingga akhir hayat. Sifat lain yang menjadi ciri khas orang berweton Pon adalah kesetiaan dan keteguhan hati. Dua hal ini ibarat sepasang sayap yang membuat kehidupannya berjalan dengan penuh kejujuran dan kepercayaan. Dalam pandangan leluhur Jawa, orang yang lahir pada weton Pon dianggap sebagai pribadi yang manjing ajur-ajer. Artinya mampu melebur dengan lingkungan, tetapi tetap teguh memegang prinsipnya sendiri. Kesetiaan orang Pon terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam dunia percintaan, mereka adalah tipe pasangan yang benar-benar menjaga komitmen. Sekali ia mencintai, ia akan mencintai dengan sepenuh hati. Tidak mudah berpaling, tidak gampang tergoda, dan rela berkorban demi menjaga keutuhan hubungan. Inilah mengapa banyak yang mengatakan, memiliki pasangan berweton Pon adalah sebuah anugerah. Karena kesetiaan mereka bukan sekadar kata-kata, melainkan tindakan nyata yang bisa dirasakan setiap hari. Dalam persahabatan pun demikian. Orang Pon sangat menghargai ikatan pertemanan. Mereka bukanlah tipe teman musiman yang datang saat senang lalu pergi saat susah. Justru sebaliknya, ketika sahabat sedang terpuruk, orang Ponlah yang sering datang pertama kali untuk memberi dukungan. Bahkan meski kadang tidak bisa membantu banyak secara materi, kehadirannya yang tulus mampu memberi kekuatan besar bagi orang-orang di sekitarnya. Keteguhan hati orang Pon juga menjadi bagian penting dari keistimewaannya. Mereka dikenal tidak mudah terombang-ambing oleh pendapat orang lain. Sekali sudah menaruh keyakinan pada sesuatu, mereka akan berpegang teguh sampai akhir. Misalnya dalam pekerjaan, orang Pon biasanya bukan tipe yang mudah berpindah-pindah hanya karena tergoda tawaran besar. Ia lebih memilih setia, membangun sesuatu secara perlahan namun pasti, dan menjaga nama baik dengan penuh tanggung jawab. Dalam budaya Jawa, sifat ini sering dikaitkan dengan ajaran setia tuhu, yaitu kesetiaan yang teguh. Artinya, kesetiaan bukan hanya untuk orang lain, melainkan juga untuk dirinya sendiri. Orang Pon setia menjaga janji, setia menjaga kehormatannya, dan setia pada nilai-nilai yang ia yakini. Karena itu, tidak heran bila orang berweton Pon sering dipercaya memegang amanah penting,
baik di keluarga, di pekerjaan, maupun di lingkup masyarakat. Namun, kesetiaan dan keteguhan ini juga bisa menjadi pedang bermata dua. Jika diarahkan pada sesuatu yang salah, orang Pon bisa menjadi keras kepala, sulit dinasihati, dan terjebak dalam lingkaran yang merugikan. Oleh karena itu, leluhur Jawa selalu mengingatkan, kesetiaan dan keteguhan harus dipandu dengan kebijaksanaan. Orang Pon perlu berhati-hati memilih jalan hidup, karena sekali ia berkomitmen, ia akan sulit melepaskannya. Di sisi spiritual, kesetiaan orang Pon juga tercermin dalam hubungannya dengan Sang Pencipta. Mereka cenderung rajin berdoa, tekun dalam laku spiritual, dan menjaga hubungan batin dengan leluhur. Doa yang diucapkan dengan ketulusan dan keteguhan hati membuat energi batin mereka semakin kuat, sehingga hidupnya sering mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang tidak terlihat. Kesimpulannya, kesetiaan dan keteguhan adalah mahkota kehidupan bagi orang berweton Pon. Ia setia pada cinta, setia pada sahabat, setia pada janji, dan teguh dalam pendirian. Sifat ini menjadikan mereka pribadi yang layak dipercaya, dihormati, sekaligus dirindukan kehadirannya. Selama kesetiaan itu dijaga dengan kebijaksanaan, orang Pon akan selalu menjadi tiang kokoh yang menguatkan orang-orang di sekitarnya. Keistimewaan terakhir dari weton Pon yang sering disebut dalam primbon Jawa adalah karisma spiritual. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya membawa aura leluhur yang begitu kuat, seakan-akan di dalam dirinya terdapat warisan batin yang tidak bisa dipisahkan dari garis keturunan. Karisma ini bukan sesuatu yang diciptakan atau dipelajari, melainkan pancaran alami yang melekat sejak lahir, ibarat cahaya lilin yang tetap menyala meski angin berhembus kencang. Karisma spiritual orang Pon tampak dari sorot mata dan raut wajahnya. Ada daya tarik mistis yang membuat orang lain merasa segan, bahkan tanpa mereka berbuat apa-apa. Kadang, hanya dengan duduk diam pun, orang Pon mampu menghadirkan rasa hormat dari sekitarnya. Inilah yang disebut orang Jawa sebagai pangaribawa, daya wibawa yang berasal dari kekuatan batin, bukan dari harta atau kedudukan. Leluhur Jawa percaya, karisma ini adalah bentuk restu nenek moyang. Orang Pon seringkali dianggap sebagai penerus spiritual dalam keluarganya. Banyak yang memiliki kakek, nenek, atau buyut yang dulu dikenal sebagai orang bijak, sesepuh desa, atau penjaga adat. Energi karisma itulah yang kemudian menitis kepada anak cucu yang lahir di weton Pon. Karena itu, orang Pon seringkali dipercaya memimpin doa dalam acara slametan, kenduri, atau ritual adat. Selain itu, karisma spiritual ini juga memberi perlindungan gaib. Orang Pon kerap dipercaya memiliki payung tak kasat mata, yang membuatnya selamat dari bahaya. Ada banyak cerita di kalangan masyarakat Jawa, ketika orang Pon terhindar dari kecelakaan atau musibah besar tanpa alasan yang jelas. Seolah ada tangan gaib yang menjaga mereka. Meski tidak semua menyadarinya, fenomena ini dianggap sebagai wujud perlindungan dari leluhur yang selalu menyertai. Namun, karisma spiritual ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Kehadiran seorang Pon sering membuat suasana menjadi lebih tentram. Misalnya, dalam sebuah pertemuan yang penuh ketegangan, jika orang Pon hadir, energi karismanya mampu meredam amarah banyak pihak. Ia bagaikan air yang memadamkan api, atau angin sepoi yang menyejukkan panas terik. Dalam hal kepemimpinan, karisma ini menjadikan orang Pon sering dipilih secara alami untuk menjadi panutan. Ia mungkin tidak mengejar jabatan, namun masyarakat menaruh kepercayaan kepadanya. Bukan karena ia kaya atau berkuasa, tetapi karena orang-orang merasa ada energi yang membuat mereka yakin untuk mengikuti arahan dan nasihatnya. Karisma spiritual inilah yang membedakan Pon dengan banyak weton lainnya. Akan tetapi, karisma ini juga merupakan ujian berat. Sebab, jika orang Pon tidak menjaga hati, mudah marah, atau menyalahgunakan wibawa, maka karisma itu bisa pudar, bahkan berbalik menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, leluhur selalu berpesan, siapapun yang lahir di weton Pon harus rajin menjaga laku spiritual, berdoa, bersedekah, menghormati orang tua, dan tidak meninggalkan kewajiban kepada Sang Pencipta. Dengan begitu,
karisma leluhur akan terus menjadi pelindung sekaligus penerang jalan hidup. Kesimpulannya, karisma spiritual orang Pon adalah warisan tak ternilai dari leluhur. Ia bukan hanya membuat pemiliknya disegani, tetapi juga memberi rasa aman dan tentram bagi orang-orang di sekitarnya. Selama karisma itu dijaga dengan kerendahan hati, Pon akan selalu menjadi pribadi yang dihormati, diberkahi, dan dikenang sebagai penerus cahaya leluhur yang abadi. Demikianlah pembahasan mengenai 5 keistimewaan weton Pon menurut Primbon Jawa. Semoga apa yang kita bahas bersama dapat menambah wawasan, sekaligus mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas takdir kelahiran yang sudah digariskan oleh Sang Pencipta. Ingatlah, setiap weton membawa pesan dan makna, namun semua akan menjadi indah bila dijalani dengan budi pekerti luhur, doa, serta laku yang baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat yang sudah setia mendukung channel ini. Doa kami, semoga Anda semua senantiasa diberikan kelapangan rejeki, kesehatan yang tiada henti, dan umur yang penuh berkah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang merasakan manfaat dari warisan leluhur Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.